saya Talita Rahmadiasri dari SMPN 1 Singgahan kelas 9B. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Keong Emas. Alkisah, di kerajaan yang makmur sentosa hiduplah dua orang putri yang bernama Candrakirana dan Galuh Ajeng. Candrakirana dan Galuh Ajeng adalah putri yang cerita. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan yang bernama Raden Inukertapati yang hendak melamar Candrakirana. Dengan senang hati, Candrakirana pun menerima lamarannya. Dan akhirnya, Candrakirana ditunangkan dengan Raden Inukertapati. Dari pertunangan tersebut, muncullah rasa iri di hati saudarinya. Galuh Ajeng merasa Raden Inukertapati lebih cocok dengan dirinya. Tanpa daratan, Galuh Ajeng pun menyuruh seorang penyihir untuk mengubah saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikkan yang dapat menjauhkannya dari Raden Inukertapati. Sang penyihir pun menuruti permintaannya. Sang penyihir mengubah Candrakirana menjadi seekor keong emas yang dibuang di sungai. Sihir itu tak akan bisa hilang kecuali Candrakirana dipertemukan dengan cinta sejatinya. Pada suatu hari, ada seorang nenek baik yang sedang mencari ikan di sungai. Melihat ada sesuatu yang bersinar, sang nenek pun mengambil benda tersebut. Apa ini? Indah sekali. Melihat keindahan keong itu, sang nenek berencana untuk memeliharanya dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang nenek meletakkan keong emas di dalam sebuah tempayan. Keesokan harinya, sang nenek melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, yaitu mencari ikan di sungai. Namun sayang, hari ini sang nenek tidak mendapatkan tangkapan apapun. Dia pulang dengan tangan kosong. Sang memutuskan untuk pulang ke rumah dan istirahat. Sesampainya di rumah, sang nenek kaget. Dia melihat banyak sekali makanan sudah tersiap di atas meja. Sang nenek pun bertanya-tanya, siapa yang sudah menyiapkan ini semua? Karena sang nenek kelaparan, akhirnya sang nenek makan makanan tersebut dengan lahap. Kejadian itu berulang setiap hari. Karena si nenek penasaran, sang nenek pun berencana untuk mencari tahu. Keesokannya, sang nenek berpura-pura untuk mencari ikan agar dapat mengintip dari belakang rumahnya dan mengetahui apa yang terjadi. Saat sang nenek itu mengintip, sang nenek melihat keong emas yang ada di dalam tempayan berjalan keluar dan berubah menjadi seorang wanita cantik yang memasak di dapurnya. Sang nenek pun memberanikan diri untuk bertanya, siapakah engkau, wanita cantik? Candrakirana pun menjawabnya, aku adalah putri dari kerajaan Daha. Aku disihir oleh saudariku menjadi seekor keong emas karena keirian hatinya. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Candrakirana pun kembali berubah wujud menjadi seekor keong emas. Di kerajaan Jawa, Raden Inukertapati yang mengetahui Candrakirana telah hilang berencana untuk mencarinya dengan cara menyamar menjadi seorang rakyat biasa. Mendengar hal tersebut, penyihir jahat tak tinggal diam. Dia berusaha untuk menyesatkan Raden Inukertapati agar tidak dapat bertemu dengan Candrakirana. Sang penyihir jahat mengubah dirinya menjadi seekor gagak yang
berpura-pura menunjukkan jalan di mana letak Candrakirana. Namun, usaha penyihir tersebut gagal. Raden Inokertapati berhasil ditolong oleh seorang kakek sakti yang ditemuinya di perjalanan. Kakek tersebut mengarahkan Raden Inokertapati ke sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Sampainya di desa tersebut, Raden Inokertapati mulai kelelahan dan kehausan. Akhirnya, Raden Inokertapati memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah rumah dan meminta air untuk minum. Saat Raden Inokertapati hendak mengetuk pintu, dari jendela dia melihat Candrakirana ada di sana. Seketika, sihir tersebut pun hilang dan Candrakirana berubah dapat kembali seperti manusia biasa. Raden Inokertapati pun memboyong Candrakirana kembali ke kerajaan Daha. Sampainya di kerajaan, Candrakirana menceritakan semua yang terjadi pada ayahandanya. Mengetahui hal tersebut, ayahandanya pun marah terhadap Galuh Ajeng. Akhirnya, Galuh Ajeng diberi hukuman setimpal atas apa yang dia perbuat. Demikian cerita Keong Emas. Dari cerita ini dapat kita petik ya, jangan pernah berbuat jahat pada orang lain, karena dampak perbuatan jahat itu dapat berdampak pada diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.